Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai mikroenkapsulasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Delvin, Ervina, Marsha, Camilla, Felicia, dan Reina. Nah, yang pertama, apa sih mikroenkapsulasi itu? Mikroenkapsulasi merupakan hasil dari metode yang dapat digunakan untuk memperlambat pelepasan obat. Jadi, mikroenkapsulasi ini melalui proses penyalutan atau pelapisan suatu zat inti dengan suatu lapisan dinding polimer sehingga menjadi partikel-partikel yang berukuran mikro. Pelapisan ini akan melindungi zat aktif dari pengaruh lingkungan luar. Nah, selanjutnya tujuan dari dilakukannya mikroenkapsulasi yang pertama ada merubah bentuk cairan menjadi padatan, melindungi zat aktif dari lingkungan luar, mengontrol pelepasan obat, menutupi rasa dan bau, menyatukan zat-zat yang tidak tersatukan secara fisika kimia, dan memperbaiki stabilitas zat aktif. Selanjutnya ada penggolongan dari mikroenkapsulasi. Yang pertama itu di gambar yang sebelah kiri, ada bentuk speres dengan daerah inti yang bersambung yang dikelilingi dengan penyalut yang bersambung. Kalau misalnya yang di sebelah kanan itu penggolongan kedua yaitu bentuknya irregular atau tidak beraturan yang mengandung sejumlah kecil tetesan atau zat aktif. Nah, apa sih keuntungan dan kerugian dari mikroenkapsulasi ini? Yang pertama untuk keuntungannya yaitu dapat meningkatkan stabilitas obat, dapat mencegah inkompatibilitas obat, terus selain 2 ini juga ada, dapat, digunakan untuk mengubah obat cair menjadi, serbuk mengalir bebas, terus bisa mengurangi toksisitas dan iritasi gastrointestinal, dan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya reaksi negatif bahan kimia beracun seperti, pada insektisida. Terus kalau kerugiannya yang pertama ada proses penyalutan dapat berjalan kurang sempurna sehingga mempengaruhi pelepasan zat aktif, terus, membutuhkan teknologi yang memadai untuk proses enkapsulasi, dan harus dilakukan dengan polimer penyalut dan pelarut yang sesuai agar hasil akhir baik. Selanjutnya untuk metode mikroenkapsulasi itu ada 4, ada proses kimia, proses mekanik, penyalutan di muapan pelarut. Untuk metode mikroenkapsulasi, bagian proses kimia itu dia dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemisahan fase koaservasi dan juga polimer-polimer yang tidak bercampur. Untuk metode pemisahan fase koaservasi itu dia dibentuk atas 3 tahap. Untuk tahap yang pertama itu pembentukan fase kimia yang tidak tercampurkan, itu ada fase cairan pembawa, fase bahan inti, dan juga fase bahan penyalut. Nah, untuk tahap kedua itu ada penempatan penyalut polimer cair pada bahan inti, di mana penempatan polimer ini menyalut cair sekeliling bahan inti. Nah, sekeliling bahan ini terjadi jika polimer terabsorpsi pada antarmuka yang terbentuk antara bahan ini dan juga fase cairan pembawanya. Penempatan yang terus-menerus dari bahan penyalut didahului oleh pengurangan dalam seluruh energi bebas antarmuka dari sistem. Terjadilah dengan pengurangan luas permukaan bahan penyalut selama bersatu dengan butiran-butiran polimer cair. Oke, di next. Untuk metode polimer-polimer tidak bercampur, itu dia menggunakan polimer pemisahan fase yang berbeda dengan konservasi kompleks. Polimer-polimer yang tidak bercampur ini terjadi karena dua polimer yang berbeda secara kimia itu dilarutkan bersama dalam pelarut yang tidak dapat bercampur dalam larutan. Kedua polimer ini saling menolak satu sama lain dan membentuk dua fase cair yang terpisah. Salah satu fase itu bakalan mengandung polimer yang dirancang untuk bertindak sebagai dinding kapsul, dan fase lainnya mengandung polimer yang tidak bercampur. Selanjutnya ada metode mikroenkapsulasi menggunakan proses mekanik. Nah, untuk proses mekanik ini ada dibagi jadi dua lagi, pengeringan semprot dan pembekuan semprot, serta proses multilubang sentrifugal. Metode mikroenkapsulasi untuk proses mekanik yang pertama itu ada pengeringan semprot dan pembekuan semprot. Nah, untuk kedua metode ini sebenarnya prosesnya itu sama aja. Yang pertama itu mendispersikan atau mengemulsikan bahan inti dalam larutan penyalut, lalu menyemprotkan campuran inti penyalut ke kondisi lingkungan yang pemadatannya terjadi relatif cepat. Untuk perbedaan dari kedua metode ini itu ada di cara pemadatan penyalutnya. Kalau untuk pengeringan semprot itu, kecepatan penguapan pelarut yang digunakan untuk melakukan bahan penyalut itu adalah suatu uh, uh, proses metode pemadatannya. Nah, sedangkan kalau untuk pembekuan semprot itu menggunakan pembekuan bahan penyalut dan pemadatan bahan penyalut. Nah, untuk metode ini itu akan menghasilkan mikrokapsul dengan ukuran 5 hingga 600 mikrometer. Selanjutnya,
Untuk variabel kontrol proses dari metode ini itu yang pertama ada viskositas, keseragaman, konsentrasi dari bahan inti dan bahan penyalut, laju pengisian, metode atomisasi, dan laju pengeringan. Selanjutnya untuk proses mekanik yang proses multilubang sentrifugal, di mana menurut SWRI atau Southwest Research Institute yang sendiri suatu institusi yang telah mengembangkan proses mekanik untuk produksi mikrokapsul ini dengan menggunakan gaya sentrifugal untuk melingkari suatu bahan inti melalui pembungkus membran mikro-end kapsul sehingga mempengaruhi mekanik dari mikro-end kapsulnya itu sendiri. Untuk variabel prosesnya itu yang pertama adalah kecepatan rotasi silinder, kemudian kecepatan aliran bahan inti dan bahan penyalut, konsentrasi dan viskositas bahan penyalut, viskositas dan tegangan permukaan bahan inti. Nah, untuk proses ini mampu membuat mikroenkapsulasi dari cairan dan padatan dari variasi ukuran dan bahan penyalut yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya ada metode penyalutan di dalam panci. Jadi metode ini dilakukan untuk mikroenkapsulasi bahan dengan ukuran partikel yang lebih besar atau sekitar lebih dari 600 mikrometer. Nah, untuk prosesnya sendiri itu pertama disiapkan larutan penyalut atau sebagai semprotan penyalut ke suatu bahan inti padat di dalam panci penyalut. Nah, untuk memindahkan penyalut biasanya digunakan air hangat pada bahan-bahan bersalut saat penyalut ada di dalam panci penyalut. Kemudian dilakukan pengeringan menggunakan oven. Boleh di next. Selanjutnya untuk metode mikroenkapsulasi dengan metode penguapan pelarut. Teknik penguapan pelarut ini digunakan untuk menghasilkan mikrokapsul yang digunakan dalam varian yang luas dari berbagai bahan inti cairan ataupun padatan. Bahan utama yang digunakan untuk penguapan pelarut ini dapat berupa bahan yang larut air atau hidrofilik atau bisa juga menggunakan bahan yang tidak larut air atau hidrofobik. Boleh di next. Ini untuk ketentuan-ketentuan metode mikroenkapsulasi dengan penguapan pelarut. Yang pertama, prosesnya itu dilakukan pada suatu alat pembuat cairan. Lalu penyalut mikrokapsul dilakukan dalam pelarut yang mudah menguap dan tidak bercampur dengan bahan pembawa. Lalu bahan inti yang akan dimikroenkapsulasi akan dilarutkan atau didispersikan dalam larutan penyalut polimer. Lalu dilakukan pengecokan agar campuran bahan penyalut ini terdispersi dalam fase cairan pembawa untuk memperoleh ukuran mikrokapsul yang sesuai. Berikut ada variabel proses selama metode mikroenkapsulasi penguapan pelarut. Yang pertama itu ada metode pembentukan dispersi, yaitu tadi pembentukan larutan atau pendispersian, lalu ada kecepatan penguapan pelarut polimer, penyalut, lalu ada temperatur atau suhu, dan ada kecepatan pengadukan. Boleh di next. Lalu ada faktor-faktor yang harus diperhatikan. Untuk metode, mohon maaf ini ada salah ketik, ini untuk metode penguapan pelarut. Yang pertama itu pemilihan cairan pembawa dan pelarut untuk polimer penyalut. Kenapa hal ini harus diperhatikan? Yaitu karena dapat mempengaruhi sifat-sifat mikrokapsul serta pemilihan teknik pemulihan pelarutnya. At a production facility operated by BASF in Denmark, vitamin A oil droplets are packaged into tiny microcapsules. Only in this way can the sensitive vitamin A be adequately protected against harmful influences and admixed easily with staple foods such as sugar and flour. Vitamin A is first emulsified as droplets in water and then stabilized in the homogenization phase to prevent the components separating. The mixture also contains sugar molecules as film-forming agents and antioxidants as protection against free radicals. This mixture is then sprayed as a fine cloud of mist and dried in the current of air until the water content is only a few percent. Simultaneously, particles of starch are added to form the outer layer of the microcapsules and provide the necessary flowability. Excess starch is returned through a cyclone to the production process. After gentle drying, capsules measuring about 300 micrometers, known as beadlets, are obtained in which the vitamin A oil droplets are still liquid and held inside a solid matrix of antioxidants and carbohydrates, protecting them perfectly against the effects of heat, light, and oxygen. BASF. We create chemistry. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam PPT ini. Terima kasih atas perhatiannya.